Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kataba 'alaina bis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengajian Kiai Maji Ahmad Dahlan yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita dan senantiasa berharap semoga derasnya hujan menandakan derasnya rahmat serta barokah Allah yang dicurahkan kepada kita saat kita hendak menyambut bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh barokah, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana setiap amal dilipat gandakan, bulan ketika pintu-pintu surga dibuka, bulan di saat semua pintu neraka ditutup rapat-rapat, semua setan dibelenggu, maka marilah kita ungkapkan rasa syukur kita ini dengan ketaatan kita untuk senantiasa berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Meskipun ada kemungkinan berbeda, kalau kita jelas berdasarkan pada hisab hakiki, insya Allah Ramadan tahun ini akan jatuh pada hari Senin. Jadi hari Minggu kita sudah mulai sholat taraweh. Sedangkan pemerintah mungkin akan menunggu sidang isbatnya yang kemungkinan akan berbeda. Tidak apa-apa, maka yang penting kita senantiasa mensyukuri akan datangnya bulan yang kita selalu nantikan, karena penuhnya barokah dan rahmat yang Allah karuniakan di bulan Ramadan tersebut. Tidak ada jeleknya kita bekali dengan ilmu ibadah yang sebaik-baiknya. Salah satunya kita sudah mengkaji kemarin tentang prinsip-prinsip atau pokok-pokok ibadah, sudah kita uraikan dari satu persatu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bahwa ibadah itu sebenarnya disusun atas 3 perkara. Yang pertama tauhid, yang kedua zikir, yang ketiga syukur. Ini berdasarkan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang di sana didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala ta'kurun. Berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau mensekutukanku. Ini yang menjadi bangunan yang menyusun ibadah, yaitu pertama adalah zikir, yang kedua adalah syukur, yang ketiga adalah tidak mensekutukannya. Sebagaimana tadi perintah Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala ta'kurun. Juga didukung oleh sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda kepada Mu'adz. Dalam sabdanya beliau mengatakan, demi Allah, aku sungguh
mencintaimu wahai Mu'az, dan aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir sholat sebelum salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dari hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad serta disahihkan oleh beberapa sahabat. Jadi Nabi Muhammad pernah mewasiatkan doa ini kepada Mu'az supaya senantiasa dibaca setiap kali sholat sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, perbaikilah, tolonglah aku agar senantiasa bisa mengingatmu, agar bisa bersyukur kepadamu, dan perbaikilah senantiasa pengabdianku kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga para ulama mengatakan bahwa ibadah ini tersusun atas 3 perkara yang pokok yang harus kita senantiasa ketahui. Yang pertama, zikir, yaitu mengingat Allah. Bahkan sholat pun itu dalam rangka untuk mengingat Allah. Aqimis sholata li zikri, kata Allah dalam Al-Quran ya, bahwa sholatlah kamu untuk mengingatku. Hingga hal yang pertama kali dalam ibadah itu disusul, yang pertama harus senantiasa ingat kepada Allah. Maka di pertemuan ini kita akan bahas secara sedikit-sedikit tentang zikir, tentang syukur, dan tentang syirik. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bedah masing-masing ketiga perkara tadi. Yang pertama, makna zikir. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab tadi dikatakan bahwa pengertian zikir secara bahasa adalah mengingat, sedangkan secara istilah yaitu usaha sungguh-sungguh untuk mengalihkan gagasan, pikiran, dan perhatian hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali. Sehingga segala sesuatu yang kita fokuskan, baik itu pikiran, gagasan, perbuatan maupun lisan, asal dalam rangka berusaha untuk senantiasa mengingat Allah dan hari akhir, maka itu disebut dengan zikir. Ini pendapat ulama yang lain. Kalau menurut Ibnu Athaillah As-Skandariyah, bahwa zikir itu adalah menjauhkan diri dari kelalaian sehingga senantiasa menghadirkan hati bersama Allah. Kita sangat tahu bahwa Ibnu Athaillah adalah seorang yang menempuh jalan ketauhidan. Beliau mengarang buku yang sangat terkenal namanya Al-Hikam. Dalam kitabnya itu mengatakan bahwa zikir itu adalah senantiasa berusaha dari menghindari kelalaian dan menghadirkan hati ini untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut zikir menurut Ibnu Athaillah. Sehingga banyak ulama ada yang mengatakan bahwa zikir itu ada yang berupa lisan, ya, secara lisan, mengingat Allah secara lisan. Bisa juga zikir itu secara nafs atau zikir yang diucapkan dengan suara yang terdiri atas gerak rasa di dalam hati. Itu disebut dengan zikir an-nafs. Menzikirkannya, mengingat Allah itu dengan lintasan hati kita senantiasa menghadirkan Allah.
Ada juga yang mengatakan ada zikir qalb atau zikir yang merupakan perenungan hati, sehingga merenungkan segala kejadian yang ada di dunia ini, baik yang berkaitan dengan diri kita maupun hal apa saja yang ada di dunia ini senantiasa dikaitkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zikir qalb. Ada yang mengatakan zikir ar-ruh. Zikir itu merenungkan sifat-sifat keilahian sehingga ruh kita itu bisa kembali kepada Allah. Senantiasa ingat sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat keilahian yang terwujud dalam setiap langkah hidup kita maupun setiap kondisi di mana kita berada. Itu yang para ulama menyebutkan ada banyak pola zikir. Itu yang pengertian zikir. Jadi ibadah, yang menyusun ibadah itu yang pertama adalah senantiasa kita menghadirkan Allah, sehingga betapa Rasulullah itu senantiasa mengajarkan setiap kali kita melakukan suatu perbuatan hendaklah diatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sehingga amal atau yang kita kerjakan itu mendapatkan rahmat dari Allah. Sebaliknya, kalau kita itu tidak mengawali setiap amal itu dengan bismillah, maka akan terputus dari rahmat Allah. Sebuah hadis mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim a'toq. Setiap amal yang tidak diatasnamakan Allah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang terlintas dalam pikiran kita itu di dalam rangka zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyusun ibadah kita yang pertama, yaitu senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua adalah rasa syukur kita. Syukur itu beberapa ulama mendefinisikan, kalau menurut istilah syukur itu adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakan nikmat tersebut dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut istilah syara'. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seorang dikatakan bersyukur itu apabila dia memenuhi rukun syukur. Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, rukun syukur itu adalah mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin dikatakan orang yang bersyukur, rukun yang pertama kita harus mengakui apa saja yang kita dapatkan di dunia itu yakin benar bukan karena jerih payah kita. Meskipun kita orang pandai, meskipun kita seorang pengusaha, meskipun kita seorang pengusaha atau penguasa, tetapi semua apa yang kita capai, semua apa yang kita dapatkan itu betul-betul karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita itu mengatakan kita sukses karena kepandaian kita disindir dalam Al-Quran sebagaimana Qarun. Qarun itu menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan dunianya,
Sehingga ketika dia dimintai zakat, dia mengatakan ini semua karena kepandaianku. Kalau kita merasa semua itu karena kita berkuasa, maka kita disindir oleh Allah sebagaimana Fir'aun. Karena ketika Fir'aun itu dia bisa menguasai hampir semua bangsa pada saat itu, bahkan dia tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, sakit, sehingga dia berani mengatakan semua ini karena kuasa saya. Bahkan dia mengaku bahwa semua ini karena saya sebagai Tuhan. Ya. Maka kita tidak boleh, ya, bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya, hadza min fadli Rabbi. Itu yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika dia mendapatkan karunia yang luar biasa. Semua ini berasal dari karunia Tuhanku. An akfur am askur. Apakah aku menjadi orang yang kufur atau aku menjadi orang yang syukur? Rasa syukur dibangun dengan mengakui bahwa segalanya ini min fadli Rabbi. Semuanya ini berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun syukur yang pertama. Rukun syukur yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Sehingga ketika kita yakini bahwa semua apa yang ada dalam diri kita itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantas kalau kemudian kita memujinya. Sehingga kalau kita itu sudah mengakui semuanya karunia Allah, kita tidak mengabdikan diri kita kepada Allah, tidak memujinya, itu hal yang aneh. Kita mengakui semuanya berasal dari Allah, tapi kita tidak mau mengabdikan diri kepada Allah. Kita tidak mau melaksanakan perintahnya. Itu kan sesuatu yang bertolak belakang. Maka orang-orang yang menolak perintah Allah, tidak memuji Allah, itu pertanda orang-orang itu tidak mengakui karunia Allah dan tidak bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati, maka kita bisa mengakui, memuji Allah ini dengan lisan atau dengan perbuatan atau dengan perasaan. Kalau dengan lisan dianjurkan atau diwajibkan kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kalau dengan perbuatan? Maka rukun yang ketiga dari syukur menurut Ibnu Qayyim yaitu menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah wujud kita memuji karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Memuji dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dengan perbuatan yaitu kita memanfaatkan seluruh nikmat itu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memerintahkan kita bahwa seluruh apa yang dikaruniakan Allah di dunia ini hendaklah digunakan untuk mencari keridhaan Allah, yaitu negeri akhirat, ya. Sedangkan urusan dunia yang tadi kita disibukkan itu hanya diingatkan jangan sampai engkau lupakan. Ini termuat dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Shadaqallahul azim. Allah perintahkan, gunakanlah semua karunia Allah itu untuk mengejar negeri akhirat, keridhaan Allah. Ini tanda orang yang bersyukur. Tetapi demikian Allah masih mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah engkau lupakan nasibmu di dunia. Ini rukun syukur yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga nanti kita akan bahas pada kajian berikutnya tentang syukur sampai sedalam-dalamnya. Kemudian ibadah itu disusul oleh yang ketiga, yang paling pokok adalah jangan syirik. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Janganlah kamu syirik. Syirik itu menurut istilah berasal dari kata syarika yang berarti berserikat, bersekutu, bersama-sama satu atau lebih orang dalam mengurus sesuatu. Ini yang namanya syirik menurut istilah atau serikat. Sehingga kita harus tahu kalau dalam agama itu ada istilah fikih namanya syirkah. Syirkah itu berserikat dalam berbagai urusan, itu dibolehkan. Tapi yang tidak boleh, kita meyakini bahwa Allah dalam mengurus segala sesuatunya itu memiliki serikat. Ini tidak boleh ya. Bahkan kalau kita mengkaji sifat-sifat Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, ya, kita hafal benar karena kita dianjurkan untuk banyak membaca ayat ini. Karena ayat ini adalah ungkapan Allah memperkenalkan dirinya, ya, bahwa dia itu tidak repot mengurusi dunia dan seisinya. Bahkan dia tidak tidur, dia mengetahui di mana saja, mengetahui apa saja. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada sesuatu yang terjadi pun di dunia ini meskipun hanya sepotong daun yang jatuh di malam hari itu berada dalam urusan Allah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan Allah tidak repot mengurus di antara keduanya. Harus kita yakini. Ketika kita mengakui bahwa ada kekuatan lain, ada zat yang mengurusi dunia ini selain Allah, maka itulah kita melakukan kesyirikan. Maka para ulama ada yang membagi syirik ini menjadi dua. Syirik akbar, yaitu syirik di dalam bidang keyakinan kita, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah atau mensekutukan Allah, yaitu mengakui adanya kekuatan lain yang menentukan setiap kejadian yang terjadi di bumi ini bukan atas kehendak Allah. Itu namanya syirik akbar. Ketika kita menyembah, mengabdikan diri kita kepada selain Allah, itu syirik akbar. Bahkan ketika kita mengakui ini terjadi karena sesuatu hal bukan karena Allah, itu pun syirik yang termasuk syirik akbar. Maka Muhammadiyah memberantas ini ya. Cabangnya ada takhayul, ada khurafat, ya, mengakui kekuatan-kekuatan lain.
Nah, ini termasuk syirik akbar. Yang kedua, ada yang mengatakan membagi menjadi syirik asghar atau syirik kecil, yaitu mensekutukan Allah dalam tujuan beribadah atau mengabdikan diri kepada selain Allah, atau berharap kebaikan itu bukan dari Allah tetapi dari selain Allah. Itu syirik kecil. Jika kita melakukan sesuatu kemudian kita berharap kebaikan atau balasan dari kebaikan kita, balasan dari apa yang kita kerjakan itu kepada selain Allah. Syirik yang paling kecil para ulama sepakat mengatakan riya. Riya itu ingin dilihat, dari kata ro'a, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dianggap oleh orang lain kita ini baik. Keinginan inilah yang menjadikan kita syirik. Meskipun itu kecil, tetapi syirik itu sekecil apapun berbahaya. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Allah mengampunkan dosa apapun kecuali dosa syirik. Nah, ini tiga perkara inilah yang menyusun ibadah kita. Sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, apapun yang terlintas dalam hati ini, asalkan didasarkan mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan tidak mensekutukan Allah, maka insya Allah apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang terlintas dalam hati, itu semua bernilai ibadah. Inilah kuncinya, atau ibadah itu disusun atas tiga perkara. Yang pertama, senantiasa mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan, perkataan, dan lintasan hati. Yang kedua, setiap perbuatan, perkataan, dan lintasan hati itu di dalam rangka menggapai ridha Allah, mengakui semuanya adalah karena rahmat, karena keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau tiga perkara ini kita lakukan, itu maka hidup kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bernilai pengabdian kita kepada Allah, atau yang kita sebut bernilai ibadah. Karena memang tujuan atau tugas kita yang utama dari hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah perkara yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Semoga bisa kita amalkan lebih-lebih di bulan yang Allah melipat gandakan setiap ibadah kita, yaitu nanti di bulan Ramadan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.